warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Suryadi dari CGP Angkatan 10 SDN Gapurana 3, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumeneb. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak dan Ibu guru hebat, di video kali ini saya coba akan menjelaskan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda, di mana pengajaran itu sendiri adalah bagian dari pendidikan, di mana pengajaran itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan itu sendiri hakikatnya adalah menuntun, dalam artian seorang pendidik mampu memberikan tuntunan, arahan, sekaligus bimbingan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal yang saya lakukan sebelumnya terhadap peserta didik. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sebagai pendidik mempunyai anggapan bahwa 1. Peserta didik dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. 2. Pendidik hanya bertanggung jawab menyampaikan materi. 3. Tingkat keberhasilan pendidik hanya dinilai dari nilai ujiannya saja. 4. Peserta didik hanya sebagai objek dalam pembelajaran. Sedangkan yang terakhir, pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Hal yang merubah pikiran saya dan perilaku saya sebagai pendidik. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sadar sebagai pendidik bahwa selama ini saya keliru. Seharusnya 1. Seorang pendidik melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek kognitifnya saja, di mana ada aspek psikomotor, aspek efektif, aspek sosial, aspek budaya, dan aspek spiritualnya. 2. Peserta didik dijadikan sebagai subjek dalam pembelajaran, di mana peserta didik bebas berpendapat, berekspresi, dan berkreasi. 3. Seorang pendidik harus menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Seharusnya berperan memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam proses pembelajaran, dalam menggali potensi dan pemanfaatan teknologi. 4. Seorang pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Hal-hal yang akan dan harus dilakukan di kelas untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Menerapkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan dengan menjadikan peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran, di mana dengan pembelajaran yang menyenangkan, anak-anak akan mudah untuk diarahkan sesuai dengan minat dan kemampuannya. 2. Mengadakan pemetaan murid sesuai gaya belajar, minat, bakat, dan kemampuan. 3. Menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti berpikir kritis, kreatif, dan berkolaborasi. 4. Melakukan pembiasaan positif dalam kelas dan lingkungan sekolah. Hal tersebut akan tentunya berbanding selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara jika seorang pendidik tetap memegang teguh pada konsep merdeka belajar sepenuhnya, di mana pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun dalam semua aspek pembelajaran.
Pendidikan menjadi contoh teladan baik dari perkataan maupun perbuatan. Dan pendidikan dapat menjadi komunikasi yang baik dengan murid untuk memahami karakter tiap-tiap murid. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.